Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya konsultan. Konten saya kali ini adalah perbedaan antara CPNS dan P3K. Oke, sebelum kita melanjutkannya, teman-teman bisa subscribe channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua, karena channel ini menjelaskan tentang seputar lowongan pekerjaan. Oke, teman-teman bisa cek di bagian video ini. Di sini ada daftar formasi CPNS dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita akan melihat perbedaan mendasar antara CPNS dan P3K atau bisa disebut juga PPPK. Oke, di sini perbedaan mendasar PNS dan PPPK. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Di sini teman-teman bisa cek pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja karena ada perjanjian di sini. Oke, di sini pengertian dari PNS. PNS pegawai negeri sipil. WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina pegawai kepegawaian PPPK untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan ini P3K ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Oke, teman-teman bisa cek, bisa dipahami PNS pegawai negeri sipil ini secara tetap oleh pejabat, sedangkan P3K ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Oke, perbedaannya sudah terlihat teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Di sini kita lihat di bagian tahapan seleksi dan batasan usia saat melamar CPNS dan P3K. Kalau PNS ini seleksi yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua itu seleksi kompetensi dasar, yang ketiga itu seleksi kompetensi bidang. Untuk syaratnya selanjutnya ini usia minimal 18 tahun dan maksimalnya 35 tahun. Oke. Sedangkan P3K ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama itu seleksi administrasi sama seperti PNS. Yang kedua itu seleksi kompetensi dasar. Yang pertama itu manajerial, yang kedua itu teknis, dan yang ketiga itu sosial kultural. Untuk usianya minimal 20 tahun dan usia maksimalnya 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Oke, sedangkan PNS ini 18 tahun, sedangkan P3K ini 20 tahun. Oke, selanjutnya. Di sini bagian pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Kita bisa cek perbedaannya. Kalau PNS ini yang pertama itu pemberhentian dengan predikat tertentu. Yang kedua itu PNS diberhentikan dengan hormat karena yang pertama meninggal dunia. Yang kedua ini atas permintaan sendiri. Yang ketiga ini mencapai batas usia pensiun. Oke. Dan yang keempat ini perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Dan yang terakhir ini tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Oke, sedangkan P3K ini pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Terus yang kedua ini memutuskan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila A. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, karena ada jangka waktu perjanjian teman-temannya. Yang kedua ini meninggal dunia sama seperti PNS. Yang ketiga itu atas permintaan sendiri sama. Yang keempat itu perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K.
Dan yang terakhir ini tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Oke. Selanjutnya, kedudukan antara PNS dan P3K. Kalau PNS ini dapat menduduki seluruh jabatan pemerintah. Dalam arti teman-teman bisa melamar di jabatan atau instansi apapun kalau PNS ini pada saat pertama kali tes. Sedangkan P3K ini jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 76/2023 atau /2023. Dan yang kedua ini tidak dapat mengisi JPT Pratama. Oke, selanjutnya gaji dan tunjangan PNS dan ini salah. Ini seharusnya P3K dan P3K. Oke. Kalau PNS ini yang pertama itu gaji. Yang kedua itu mendapatkan tunjangan kerja dan yang ketiga itu tunjangan kemahalan. Oke. Di sini juga ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, terus tunjangan kinerja bagi PNS di pemerintahan pusat, tunjangan kinerja. Terus ini tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di pemerintahan daerah, tunjangan risiko atau bahaya bagi jabatan tertentu. Ini tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus, dan yang terakhir ini tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Sedangkan P3K ini hampir sama seperti PNS, gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan. Terus di sini ada juga gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi P3K di pemerintahan pusat, tambahan penghasilan pegawai P3K di pemerintahan daerah, tunjangan risiko atau bahaya bagi jabatan tertentu, tunjangan khusus bagi P3K dengan kondisi khusus, dan yang terakhir ini tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Oke. Di sini batasan usia masa pensiun. Kalau PNS ini 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan yang terakhir ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang bagi pejabat fungsional. Sedangkan P3K ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Di sini 58 tahun bagi pejabat fungsional, ahli muda, pejabat fungsional, ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Oke, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media, dan yang terakhir ini 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa cek dari awal ini perbedaan yang mendasar ini. Mulai dari perbedaan mendasar ini, setelah itu tahapan seleksinya juga berbeda. Setelah itu pemberhentian atau cara pemberhentian antara PNS dan P3K. Di sini kedudukan antara PNS dan P3K, gaji dan tunjangan. Setelah itu di sini juga batasan usia masa pensiun. Oke. Itulah teman-teman bisa teman-teman cek yang tadi, perbedaan antara P3K itu sangat mencolok teman-teman. Meskipun semuanya pegawai negeri semua. Oke, jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar channel ini, nanti saya jawab satu persatu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.